Panggil Pak Menteri. Itu dipanggil Pak Menteri. Garda TV, Garda TV. Waalaikumsalam. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan media yang sudah hadir. Perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini Kementerian BUMN menandatangani 6 MOU dan 2 PKS dan kerjasama dengan berbagai stakeholder ataupun mitra strategis daripada pemerintah dan media. Tentunya dalam rangka kita memperkuat sinergi antara Kementerian BUMN dengan stakeholder, terutama dalam penguatan kita terhadap perlindungan para pekerja migran dan juga dalam konteks kita peningkatan bagaimana kualitas sumber daya manusia pekerja migran. Di sini ada dan juga kepada anak-anak pekerja migran. Nah, tadi juga ada dengan yayasan psikolog, ya, psikolog Indonesia dari Perkumpulan Sekolah Indonesia yang konteks darurat pembinaan kepada anak-anak pekerja migran, dan juga ada dari Ormas, ya, Kepemudaan, kemudian juga ada dari AKASI, Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia bagi unsur dan daerah, ada juga dari Perpu Kadesi, dari Purna, ya, dari para Purna kepala daerah, gubernur, mantan gubernur, mantan bupati, mantan wali kota, dan dengan yayasan dimiliki oleh Perpu Kadesi, yayasan pendidikan, dengan media, salah satunya dengan Garda TV, ya. Kemudian dengan PBHMI, dengan Kohati, terutama semuanya ini dalam konteks kita menciptakan sebuah ekosistem perlindungan pekerja migran di Indonesia dari hulu sampai ke hilir. Apalagi tahun 2026 ini kita sedang mencanangkan tentang kampanye nasional pekerja migran Indonesia. Jadi kita sudah melakukan kampanye itu karena kita sadar bahwa persoalan para pekerja migran itu adalah persoalan di hulu. Hulunya ini yang sedang kami benahi. Ketika di hulunya kita benahi, maka hilirnya itu juga akan otomatis dia akan relatif lebih bagus. Hulu inilah yang kita melibatkan macam-macam stakeholder, baik dalam konteks penciptaan sumber daya manusianya, SDM-nya, kemudian dalam konteks kita sosialisasi kepada masyarakat bagaimana migran yang aman, maka kita bangun semuanya kerjasama agar pemahaman masyarakat ya, tentang pekerja migran yang sebenarnya seperti apa, untuk menghindari masyarakat dari korban TPPO, korban penipuan, lowongan kerja palsu, hoax yang hari-hari terjadi. Ini akibat ketidaktahuan masyarakat. Nah, karena masyarakat tidak tahu, maka kami sebagai pemerintah punya kewajiban moral dan kewajiban struktural untuk memberikan pemahaman dan ilmu pengetahuan dan informasi kepada masyarakat bagaimana menjadi seorang pekerja migran yang aman. Makanya saya menggandeng hampir semua stakeholder, pemerintah daerah, ormas keagamaan, ormas pemuda, media, kemudian juga perguruan tinggi, dan lain-lain. Semuanya kita menciptakan sebuah ekosistem perlindungan bagi para pekerja migran. Dari sisi di hulunya, di sisi hilir tentu kita memperkuat regulasi, memperkuat kerjasama, memperkuat hubungan bilateral, memperkuat daripada negosiasi dengan pemberi kerja yang ada di luar negeri. Jadi kita konteks perlindungan kita sebelum penempatan, ketika penempatan, dan setelah penempatan negara, kami akan usahakan hadir secara maksimal mereka berbuat masyarakat. Dan itulah upaya ini yang dilakukan, ikhtiar seperti itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas perlindungan dan sumber daya manusia pekerja migran di Indonesia. Sehingga ke depan kita sudah semakin besar menempatkan pekerja migran yang berkualitas, yang skills worker, dan angka daripada masalah-masalah pekerja migran semakin tahun semakin kita. Saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan, maksud dan tujuan dilaksanakan MOU dan pengenalan PKS. Terima kasih. Ada yang nanya?
Seperti kita ketahui bersama ya, bahwa terjadi eskalasi yang cukup tinggi di Timur Tengah, khususnya di Iran dan beberapa negara tetangga Iran seperti Uni Emirat Arab, ya, kemudian Qatar, ya, kemudian ada beberapa negara yang sekitar sana, Bahrain, ya, dan memang ada pekerjaan migran kita di sana. Ya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini belum ada baik dari pemerintah daripada pemerintah daerah Timur Tengah, ya, negara-negara Timur Tengah maupun dari perwakilan kita di KBRI untuk melakukan tindakan evakuasi. Berarti semuanya masih dalam under control. Ya. Yang kedua, belum ada laporan juga dari pekerja migran kita yang terdampak. Ya, secara mungkin harus dievakuasi dan lain-lain. Ada beberapa pekerja migran yang di Kuwait, ya, itu yang bukan dampak fisik, tapi psikologis, karena traumatik, ada bom jatuh di dekat apartemennya, akhirnya traumatik, dan itu pun sudah keluar pembinaan pendampingan kita. Prinsipnya Kementerian KP2MI bersama perwakilan kita di luar negeri, KBRI, KJRI terus memantau, dan kami telah membangun krisis center dan kita sudah membangun menjadi hotline laporan dari pekerja migran jika ada sesuatu segera kita laporkan kita. Dan KBRI juga proaktif menyampaikan informasi baik di seluruh kanal-kanal media, baik di sosmed maupun informasi lain. Prinsipnya negara, ya, kami pemerintah bersama perwakilan kita KBRI dan KJRI akan all out memantau dan mengikuti perkembangan day to day, ya, detik demi detik eskalasi yang terjadi di Timur Tengah. Ya, kira-kira itu ya. Terima kasih. Ya, kita sudah ada krisis center kita di Dirjen Perlindungan. Kita di dalam koordinasi dan di dalam perlindungan itu ada Dirjen Cyber dan lain-lain, dan bersama dengan perwakilan kita di luar negeri dan juga dengan anak atasi tenaga kerja kita yang ada di luar negeri. Jadi alhamdulillah komunikasi lancar, dan kita setiap saat selalu mengupdate, dan juga kepada perusahaan penempatan. P3MI kita ini juga memonitor mereka pekerja ditempatkan di sektor. Jadi insya Allah, ya, kami pemerintah bersama stakeholder kita mantau terus seperti itu. Terima kasih. Di Iran ada tapi tidak banyak, ya. Dan itu bukan penempatan kita, ya. Itu penempatan secara mandiri mereka, ya. Karena memang Iran kan bukan salah satu tujuan negara penempatan, ya. Karena situasinya tidak baik dari sana untuk kondisi keamanannya. Tapi ada, tapi tidak banyak, ya. Tapi angkanya mungkin paling 100 sampai, ya. Dan itu rata-rata domestic workers. Nggak ada masalah. Jadi mereka belum ada laporan dan data dari Brapax dari KBRI di Iran juga belum ada evakuasi. Jadi artinya mereka masih dalam kontrol pemerintah Iran dan dalam kontrol juga dari perwakilan kita. Jadi nggak ada masalah. Kemarin juga sudah dapat vlog, video dari teman-teman kita di Iran. Mereka sedang bikin video sambil jalan-jalan. Dia bilang kami di sini biasa-biasa aja, kami jalan, kami pasar. Saya juga baru mengantar anak saya sekolah. Jadi dia artinya alhamdulillah itu memberikan ketenangan, ya, bagi kita. Tapi tetap kita pantau. Nah, eskalasinya kan meningkat terus. Nah, ini kan tidak punya kita pantau. Dan langkah-langkah darurat sudah kita persiapkan. Tentu bersama perwakilan kita. Jadi KJRI di depan, KBRI di depan, kita supporting daripada itu untuk sosialisasi kepada keluarga pekerja migran yang ada di Indonesia. Sehingga itu, ya. Oke, siap. Cukup. Terima kasih, Pak. Kita sudah membuat himbauan, saya sudah bikin rilis juga, KJRI juga bikin himbauan, sudah menyiapkan nomor hotline pengaduan, ya, di semua perwakilan kita. Pokoknya tinggal mohon bantuan media juga untuk memasifkan, ya, informasi ini kepada para pekerja migran kita yang di luar negeri maupun keluarga pekerja migran yang ada di Indonesia. Terima kasih, ya. Oke, terima kasih, Pak.